Pernahkah kamu membayangkan berdiri di tengah arena raksasa, dikelilingi oleh puluhan ribu penonton yang bersorak-sorai? Selamat datang di Kolosium, salah satu keajaiban arsitektur dunia kuno dan simbol abadi Kekaisaran Romawi. Dibangun hampir 2000 tahun yang lalu oleh dinasti Flavian, arena megah ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah jantung hiburan, kekuasaan, dan kendali sosial Roma kuno. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia cara kerja arena legendaris ini, dari pertarungan gladiator yang menegangkan hingga teknologi canggih di balik panggungnya. Siap menyelami sejarah yang luar biasa ini? Mari kita mulai. Pembangunan Kolosium dimulai pada tahun 72 Masehi di bawah Kaisar Vespasian dan selesai oleh putranya, Titus, pada tahun 80 Masehi. Bangunan ini adalah mahakarya rekayasa yang revolusioner pada zamannya. Dibuat dari kombinasi beton, batu travertin, dan kayu, Kolosium berdiri kokoh sebagai amfiteater terbesar yang pernah dibangun. Struktur ovalnya yang ikonik memiliki sistem tribun bertingkat yang mampu menampung sekitar 50.000 hingga 80.000 penonton. Desainnya yang cerdas memastikan setiap orang, dari kaisar hingga rakyat jelata, bisa menyaksikan aksi di arena dari berbagai sudut pandang dengan jelas. Ini adalah stadion super pertama di dunia. Fungsi utama Kolosium adalah sebagai pusat hiburan massal bagi warga Romawi. Disinilah berbagai jenis pertunjukan brutal dan spektakuler digelar. Mulai dari pertarungan gladiator yang paling terkenal, perburuan hewan buas eksotis yang didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran, hingga eksekusi publik yang mengerikan. Bahkan, ada catatan tentang pertarungan laut buatan yang disebut naumatia, di mana arena sengaja digenangi air untuk mensimulasikan pertempuran kapal. Bagi Kekaisaran Romawi, Kolosium adalah alat propaganda yang kuat, cara untuk menunjukkan kekuasaan, memberikan hiburan gratis kepada rakyat, dan mengalihkan perhatian mereka dari masalah politik. Bicara soal Kolosium, tentu tidak bisa lepas dari para gladiator. Mereka adalah petarung profesional, seringkali budak, tawanan perang, atau penjahat yang dilatih secara khusus untuk bertempur sampai mati demi hiburan penonton. Sekolah-sekolah gladiator yang disebut ludi tersebar di seluruh kekaisaran, tempat mereka belajar menggunakan berbagai jenis senjata dan taktik bertarung. Pertarungan gladiator adalah daya tarik utama, sebuah tontonan yang memadukan kekerasan, keterampilan, dan drama. Bagi seorang gladiator, setiap pertandingan adalah pertaruhan antara hidup dan mati, antara kehormatan menjadi pemenang atau penghinaan sebagai yang kalah. Kemenangan bisa memberikan ketenaran, kekayaan, dan bahkan kebebasan. Lalu, bagaimana sebenarnya Kolosium beroperasi pada zaman itu? Di balik layar, ada sistem yang luar biasa kompleks. Ratusan pekerja, mulai dari prajurit, pelatih, hingga kru panggung, bekerja tanpa henti untuk memastikan setiap pertunjukan berjalan lancar. Ada sistem logistik yang rumit untuk mengatur tempat duduk penonton sesuai status sosial mereka, dengan kaisar dan senator di barisan depan, dan rakyat biasa di tingkat paling atas. Di bawah lantai arena, terdapat jaringan terowongan dan ruangan bawah tanah yang disebut hypogym. Disinilah para gladiator dan hewan buas menunggu sebelum diangkat ke arena menggunakan lift bertenaga katrol yang canggih. Teknologi yang digunakan di Kolosium benar-benar melampaui zamannya. Selain lift dan terowongan bawah tanah, para insinyur Romawi juga membangun sistem saluran air yang rumit untuk mengisi dan mengosongkan arena saat pertunjukan pertempuran laut. Untuk melindungi penonton dari teriknya matahari atau hujan, sebuah kanopi raksasa yang disebut velarium bisa direntangkan di atas arena. Kanopi ini dioperasikan oleh para pelaut berpengalaman yang ditarik dari Angkatan Laut Romawi. Inovasi-inovasi seperti inilah yang membuat Kolosium menjadi cetak biru bagi desain stadion dan arena hiburan modern di seluruh dunia. Keberagaman pertunjukan di Kolosium sangat menakjubkan. Pagi hari biasanya diisi dengan perburuan hewan liar atau venationes, di mana binatang buas seperti singa, harimau, dan gajah dilepaskan untuk bertarung satu sama lain atau melawan pemburu bersenjata. Siang hari seringkali menjadi waktu untuk eksekusi publik, di mana para penjahat dihukum mati dengan cara-cara yang brutal, seringkali sebagai bagian dari pertunjukan mitologis. Puncaknya adalah sore hari, saat pertarungan gladiator yang paling ditunggu-tunggu digelar. Semua acara ini dirancang tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menegaskan supremasi Romawi atas alam dan musuh-musuhnya. Kolosium juga memegang peranan penting dalam politik Kekaisaran Romawi. Para kaisar menggunakan pertunjukan di arena ini sebagai alat untuk mendapatkan dukungan rakyat.
Dengan menyediakan hiburan gratis, atau yang dikenal dengan istilah roti dan sirkus, para penguasa bisa menjaga popularitas mereka dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu sosial atau politik yang sedang terjadi. Koloseum menjadi panggung di mana kaisar bisa menunjukkan kemurahan hati sekaligus kekejamannya, memperkuat citranya sebagai pemimpin yang kuat dan berkuasa. Namun, seperti halnya kekaisaran Romawi itu sendiri, masa kejayaan Koloseum tidak berlangsung selamanya. Seiring dengan runtuhnya kekaisaran, pertarungan gladiator pun dilarang. Bangunan megah ini kemudian mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi, kebakaran, dan yang paling parah, penjarahan bahan bangunannya selama berabad-abad. Batu-batu dari Koloseum banyak digunakan untuk membangun istana, gereja, dan benteng di seluruh Roma. Akhirnya, Koloseum menjadi simbol dari kebesaran sekaligus kehancuran sebuah peradaban besar. Untungnya, kesadaran untuk melestarikan warisan berharga ini mulai tumbuh. Sejak abad ke-19, berbagai upaya restorasi dan konservasi besar-besaran telah dilakukan untuk melindungi Koloseum dari kerusakan lebih lanjut. Kini, Koloseum adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal dan menjadi tujuan wisata utama di Roma, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Berdiri di antara reruntuhannya hari ini, kita bisa merasakan gema sejarah yang kuat dan membayangkan kemegahan masa lalunya. Pengaruh Koloseum tidak hanya berhenti di buku sejarah. Arena ini telah meresap ke dalam budaya populer modern. Film-film epik seperti Gladiator yang memenangkan Oscar telah menghidupkan kembali drama dan kekejaman pertarungan di dalamnya. Koloseum menjadi simbol universal dari pertempuran epik, keberanian, kebanggaan, dan juga kehancuran. Ia terus menginspirasi imajinasi kita, mengingatkan kita pada ambisi dan kompleksitas peradaban manusia. Selamat datang kembali di kanal kami. Di video sebelumnya, kita telah menjelajahi sejarah pembangunan Koloseum. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam untuk mengungkap rahasia cara kerja Arena legendaris ini. Siap untuk terpesona oleh kejeniusan Romawi kuno. Mari kita mulai dengan arsitekturnya yang revolusioner. Dibangun dari beton, batu travertin, dan kayu, Koloseum adalah mahakarya teknik sipil. Bayangkan, struktur elips raksasa ini bisa menampung hingga 50.000 penonton. Sistem tribunnya yang berjenjang, disebut cavea, dirancang dengan sangat cerdas. Setiap orang, dari kaisar hingga rakyat jelata, mendapatkan pandangan yang jelas ke arena. Desain lorong dan tangga, yang dikenal sebagai vomitoria, memungkinkan puluhan ribu orang masuk dan keluar dengan cepat dan teratur, sebuah konsep yang masih digunakan di stadion modern saat ini. Lalu, apa saja yang terjadi di dalam Koloseum? Tempat ini bukan sekadar arena, melainkan pusat kehidupan sosial dan politik Romawi. Pertunjukan utamanya tentu saja pertarungan gladiator. Mereka ini bukan sekadar budak, banyak di antaranya adalah pejuang profesional yang dilatih di sekolah khusus. Bertarung di arena bisa menjadi jalan menuju ketenaran dan kebebasan, atau sebaliknya, kematian yang memalukan. Bagi penonton, pertarungan ini adalah hiburan paling mendebarkan, sebuah tontonan yang memacu adrenalin dan menjadi topik pembicaraan di seluruh kota. Tapi Koloseum bukan hanya tentang gladiator, ada juga pertunjukan Venationes, yaitu perburuan hewan buas. Binatang eksotis dari seluruh penjuru kekaisaran, seperti singa, harimau, dan gajah, diadu melawan gladiator atau sesama hewan. Yang lebih spektakuler lagi adalah Naumachiae, atau pertempuran laut buatan. Ya, Anda tidak salah dengar. Arena Koloseum bisa diisi dengan air untuk merekonstruksi pertempuran laut bersejarah, lengkap dengan kapal-kapal sungguhan. Ini adalah bukti nyata betapa canggihnya teknologi hidrolik bangsa Romawi. Selain itu, Koloseum juga menjadi tempat eksekusi publik, sebuah pesan tegas dari kekuasaan kaisar kepada rakyatnya. Bagaimana semua pertunjukan megah ini bisa berjalan? Di balik layar, ada sistem operasional yang sangat kompleks. Ratusan pekerja, mulai dari kru panggung, penjaga hewan, hingga para pelatih, bekerja tanpa henti. Di bawah lantai arena terdapat jaringan terowongan dan ruang bawah tanah yang rumit, yang disebut hypogym. Disinilah para gladiator dan hewan buas menunggu giliran mereka. Mereka diangkat ke arena menggunakan sistem lift dan pintu jebakan yang canggih, menciptakan efek kejutan yang dramatis bagi penonton. Bayangkan, seekor singa tiba-tiba muncul dari lantai arena. Teknologi di Koloseum benar-benar melampaui zamannya. Selain sistem lift dan saluran air untuk pertempuran laut, Koloseum juga memiliki velarium,
sebuah kanopi raksasa yang bisa ditarik untuk melindungi penonton dari terik matahari atau hujan. Atap kain yang sangat besar ini dioperasikan oleh para pelaut ahli dari Angkatan Laut Romawi. Inovasi-inovasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kenyamanan penonton dan skala pertunjukan bagi para kaisar. Lebih dari sekadar hiburan, Kolosium adalah alat politik yang sangat kuat. Para kaisar menggunakan slogan roti dan sirkus untuk menjaga rakyat tetap senang dan teralihkan dari masalah politik atau ekonomi. Dengan menyediakan hiburan gratis dan spektakuler, mereka bisa mendapatkan dukungan publik dan memperkuat citra mereka sebagai pemimpin yang murah hati dan kuat. Setiap pertunjukan dirancang untuk menegaskan kebesaran Roma, memamerkan kekayaan dan jangkauan kekaisarannya melalui hewan-hewan eksotis dan tawanan perang yang bertarung sebagai gladiator. Namun, seperti kekaisaran Romawi itu sendiri, kejayaan Kolosium tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, gempa bumi merusak strukturnya. Setelah runtuhnya kekaisaran, bangunan megah ini diabaikan. Batu-batunya dijarah dan digunakan untuk membangun istana dan gereja di seluruh Roma. Dari arena hiburan yang semarak, Kolosium berubah menjadi benteng, lalu tambang batu, dan akhirnya menjadi reruntuhan romantis yang kita kenal sekarang. Sebuah simbol abadi dari kebesaran dan kerapuhan sebuah peradaban. Untungnya, kisah Kolosium tidak berakhir di sana. Dalam beberapa abad terakhir, upaya restorasi dan konservasi besar-besaran telah dilakukan untuk melestarikan sisa-sisa keagungannya. Hari ini, Kolosium adalah situs warisan dunia UNESCO dan salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Jutaan orang datang setiap tahun untuk berjalan di jejak para gladiator dan merasakan sendiri atmosfer sejarah yang begitu kental. Pengaruh Kolosium juga meresap kuat dalam budaya populer. Film epik seperti Gladiator menghidupkan kembali drama dan kebrutalan arena Romawi di layar lebar. Ia menjadi simbol universal untuk pertarungan hidup dan mati, keberanian melawan penindasan, dan panggung di mana nasib seseorang ditentukan. Dari buku hingga video game, citra Kolosium terus menginspirasi dan memikat imajinasi kita. Sebagai kesimpulan, Kolosium lebih dari sekadar tumpukan batu kuno. Ia adalah cerminan dari masyarakat Romawi, ambisi mereka, kejeniusan teknis mereka, kecintaan mereka pada hiburan brutal, dan strategi politik mereka. Warisan ini mengingatkan kita akan kompleksitas sejarah manusia dan pentingnya menjaga peninggalan masa lalu agar generasi mendatang dapat belajar darinya. Di balik gemuruh sorak-sorai penonton Romawi, tersembunyi sebuah mesin raksasa yang bekerja tanpa henti. Selamat datang kembali di seri kami tentang Kolosium. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang cara kerja di balik layar arena legendaris ini. Bagaimana ribuan orang dan hewan buas bisa muncul dan menghilang begitu saja? Mari kita ungkap rahasianya. Fungsi Kolosium dalam kehidupan Romawi jauh lebih kompleks daripada sekadar tempat hiburan. Ini adalah pusat sosial, politik, dan bahkan hukum. Di sini, kekuasaan kekaisaran dipertontonkan secara nyata. Berbagai jenis pertunjukan diadakan, mulai dari pertarungan gladiator yang paling dinanti, perburuan hewan eksotis yang disebut venationes, hingga eksekusi publik yang mengerikan. Yang paling spektakuler adalah Naumachia, atau pertempuran laut buatan, di mana arena sengaja diisi dengan air untuk merekonstruksi pertempuran maritim bersejarah. Kolosium menjadi simbol kekuatan Roma, cara kaisar memberikan roti dan sirkus kepada rakyatnya, sebuah strategi untuk menjaga ketertiban sosial dan mengalihkan perhatian dari isu-isu politik. Tentu saja, daya tarik utama adalah pertarungan gladiator. Siapakah mereka sebenarnya? Gladiator seringkali adalah budak, tawanan perang, atau penjahat yang dihukum mati. Namun, ada juga warga bebas yang secara sukarela memilih profesi ini demi ketenaran dan kekayaan. Mereka dilatih secara intensif di sekolah khusus yang disebut ludus. Setiap gladiator memiliki spesialisasi, gaya bertarung, dan persenjataan yang berbeda. Seperti Retiarius yang lincah dengan jala dan trisulanya, atau Murmilo yang bersenjata berat dengan pedang dan perisai besar. Pertarungan ini bukan sekadar pembantaian acak, ada aturan dan wasit. Bagi seorang gladiator, setiap pertandingan adalah pertaruhan nyawa. Kemenangan bisa membawa kebebasan, kekayaan, dan status layaknya selebritas. Kekalahan, seringkali, berarti kematian. Namun, nasib akhir mereka seringkali berada di tangan penonton dan kaisar. Jempol ke atas berarti hidup, jempol ke bawah berarti mati. Ini adalah drama nyata yang dipentaskan di depan puluhan ribu mata. Lalu, bagaimana semua pertunjukan megah ini bisa berjalan begitu mulus?
Jawabannya terletak pada sistem operasional Kolosium yang sangat canggih. Di bawah lantai arena, terdapat sebuah labirin bawah tanah yang kompleks bernama Hypogym. Area ini adalah pusat dari seluruh operasi. Ratusan pekerja, mulai dari budak, teknisi, hingga prajurit, bekerja di sini dalam kegelapan. Disinilah para gladiator menunggu giliran mereka, hewan-hewan buas dikurung dalam kandang, dan properti panggung disiapkan. Bayangkan, singa, harimau, dan beruang dari berbagai penjuru kekaisaran tiba-tiba muncul di tengah arena. Ini bukan sihir, melainkan hasil dari teknologi lift dan pintu jebakan yang luar biasa. Sistem katrol dan kerekan yang rumit memungkinkan puluhan lift untuk mengangkat gladiator, hewan, dan bahkan latar panggung dari Hypogym ke lantai arena secara serentak, menciptakan efek kejutan yang dramatis bagi penonton. Teknologi di Kolosium benar-benar melampaui zamannya. Selain sistem lift yang revolusioner, para insinyur Romawi juga membangun sistem saluran air yang rumit. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk membersihkan arena dari darah setelah pertarungan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk membanjiri arena dalam waktu singkat untuk pertunjukan naumacia. Untuk kenyamanan penonton, Kolosium dilengkapi dengan velarium, sebuah atap kain raksasa yang bisa ditarik untuk melindungi penonton dari terik matahari atau hujan. Atap ini dioperasikan oleh ratusan pelaut ahli dari Angkatan Laut Romawi. Bayangkan betapa rumitnya mengkoordinasikan pemasangan atap sebesar itu. Desain Kolosium, dengan koridor melingkar yang disebut vomitoria, juga memungkinkan 50.000 penonton untuk masuk dan keluar dari arena dalam hitungan menit. Sebuah prinsip desain yang masih menginspirasi stadion-stadion modern hingga hari ini. Keberagaman pertunjukan di Kolosium benar-benar tak tertandingi. Pagi hari biasanya dimulai dengan Venationes, di mana para pemburu profesional atau bestiarii melawan hewan-hewan buas. Siang hari adalah waktu untuk eksekusi publik, sebuah pengingat brutal akan kekuatan hukum Romawi. Puncaknya adalah sore hari, saat para gladiator bertarung sampai mati. Setiap acara dirancang tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan pesan. Pertunjukan hewan eksotis menunjukkan jangkauan kekuasaan Roma yang luas, sementara eksekusi menegaskan supremasi hukum. Pertarungan gladiator merayakan keberanian dan kebajikan Romawi. Semua ini adalah bagian dari alat propaganda yang kuat bagi kaisar. Ya, Kolosium adalah alat politik yang sangat efektif. Para kaisar, seperti Vespasian dan Titus yang membangunnya, menggunakan arena ini untuk mendapatkan dukungan rakyat. Dengan menyediakan hiburan gratis dan spektakuler, mereka dapat mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah seperti kemiskinan, korupsi, atau perang yang tidak populer. Setiap pertunjukan besar biasanya disponsori oleh kaisar atau politisi kaya, yang namanya akan dielu-elukan oleh penonton. Ini adalah cara untuk membeli loyalitas dan memperkuat citra mereka sebagai pemimpin yang murah hati dan kuat. Di dalam Kolosium, kekerasan dan hiburan berpadu menjadi sebuah tontonan politik yang tak tertandingi, memperkuat cengkeraman kekaisaran atas rakyatnya. Namun, seperti halnya kekaisaran Romawi, kejayaan Kolosium tidak bertahan selamanya. Seiring dengan penyebaran agama Kristen, pertarungan gladiator dianggap tidak manusiawi dan akhirnya dilarang pada abad ke-5. Fungsi Kolosium pun perlahan memudar. Serangkaian gempa bumi besar pada abad ke-5 dan ke-14 menyebabkan kerusakan parah pada strukturnya. Yang lebih menyedihkan, selama abad pertengahan, Kolosium dijarah dan dijadikan tambang batu. Blok-blok travertin dan marmernya diambil untuk membangun istana, gereja, dan jembatan di seluruh Roma. Dari arena hiburan yang megah, Kolosium berubah menjadi benteng, perumahan, dan bahkan kuburan. Kehancurannya menjadi cermin dari kejatuhan kekaisaran Romawi itu sendiri, sebuah simbol kuat dari bagaimana sesuatu yang begitu besar dan perkasa bisa runtuh menjadi puing-puing. Untungnya, kisah Kolosium tidak berakhir di sana. Pada abad ke-18, kesadaran akan nilai sejarahnya mulai tumbuh. Paus Benediktus XIV mendeklarasikannya sebagai situs suci untuk mengenang para martir Kristen yang diakini tewas di sana, menghentikan penjarahan lebih lanjut. Sejak saat itu, berbagai upaya restorasi dan konservasi telah dilakukan untuk melestarikan sisa-sisa kemegahannya. Kini, Kolosium adalah situs warisan dunia UNESCO dan salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Jutaan orang setiap tahun datang untuk berjalan di antara reruntuhannya, mencoba membayangkan gemuruh penonton dan drama yang pernah terjadi di sana. Upaya pelestarian ini memastikan bahwa Kolosium akan terus menjadi saksi bisu sejarah bagi generasi mendatang.
Warisan Koloseum juga hidup dalam budaya populer. Siapa yang bisa melupakan adegan ikonik dalam film Gladiator? Arena ini telah menjadi simbol universal untuk pertempuran epik, keberanian, dan pengorbanan. Koloseum muncul dalam banyak buku, video game, dan film, seringkali sebagai latar untuk cerita tentang pahlawan yang melawan tirani. Ia melambangkan pertarungan antara hidup dan mati, kebebasan dan perbudakan, kejayaan dan kehancuran. Dalam imajinasi kolektif kita, Koloseum lebih dari sekadar bangunan kuno. Ia adalah panggung abadi di mana drama terbesar dalam sejarah manusia dipentaskan. Sebagai kesimpulan, Koloseum adalah lebih dari sekadar tumpukan batu kuno. Ia adalah monumen kejeniusan rekayasa Romawi, pusat kehidupan sosial dan politik, serta saksi bisu dari hiburan paling brutal dalam sejarah. Dari desain arsitekturnya yang revolusioner hingga pengaruhnya yang abadi dalam budaya kita, Koloseum tetap menjadi salah satu bangunan paling ikonik yang pernah dibuat manusia. Dengan memahami sejarahnya, kita tidak hanya belajar tentang kekaisaran Romawi, tetapi juga tentang sifat manusia itu sendiri, tentang hasrat kita akan tontonan, dan tentang garis tipis antara peradaban dan kebiadaban. Mari kita terus menghargai dan melindungi warisan luar biasa ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak konten menarik tentang sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.